Swastiastu, perkenalkan nama saya Koma Erna Andriani, NIM 1717051312. Jadi di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Purekayangan 3 di Desa Adat Alapsari, Desa Jenang Dalem. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, Bapak Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja, SE MSI AK, pembimbing 2, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AK MSA, dan penelaah Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa terdiri atas desa dan desa adat. Desa adat adalah suatu masyarakat hukum adat. Desa adat diikat dalam satu kesatuan oleh 3 pura utama atau kayangan 3 yang memiliki tatanan hukum sendiri yang bersendikan pada adat istiadat desa setempat. Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat di Bali, desa adat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Dari beberapa desa adat yang ada di Bali, Desa Adat Alapsari Jenang Dalem merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Di Desa Adat Alapsari terdapat beberapa kegiatan keagamaan, salah satunya yaitu Piodalan Pura Kayangan 3 yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Kegiatan ini menggunakan anggaran biaya yang cukup besar, di mana sumber pendapatan utama pemasukan desa adat tersebut diketahui berasal dari dana peturunan. Adapun beberapa jenis dana peturunan yang ada di Desa Adat Alapsari yaitu peturunan Karamengayah, peturunan Karamengampel, peturunan Karamebaru, dan peturunan Desa Muje. Dengan dana yang cukup besar tersebut, bendahara desa adat memiliki peran dalam membuat pertanggungjawaban berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana yang ditujukan kepada kerama desa pada saat akhir kegiatan piodalan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan atau agensi teori. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini, prinsipal dapat ditujukan pada kerama desa dan agen dapat ditujukan pada pengurus desa adat, terutama bendahara desa adat. Hubungan teori keagenan pada kerama desa dan pengurus desa adat yaitu kerama desa yang sebagai prinsipal memerintah pengurus desa adat sebagai agen untuk melakukan suatu jasa atau kerama desa atas kerama desa serta memberi wewenang dalam membuat pertanggungjawaban untuk kerama desa. Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara desa adat masih sederhana, namun dengan laporan yang sederhana itu tidak pernah terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pengelolaan dana peturunan yang ada di Desa Adat Alapsari tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yakni dalam proses pencatatan keuangan masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana, tanpa sistematika pencatatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah penelitian hanya berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan Pura Kayangan 3 di Desa Adat Alapsari, Desa Jenang Dalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana sistem pengelolaan dana peturunan tersebut dan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan
feodalan Pura Kayangan 3 di Desa Adat Alapsari. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui sistem pengelolaan dana peturunan dan untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan feodalan Pura Kayangan 3. Dan ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi berupa bukti empiris teori keagenan dalam konteks pengelolaan dana sosial keagamaan di desa adat. Manfaat praktisnya bagi pengurus perangkat desa adat, yaitu sebagai masukan untuk perangkat di Desa Adat Alapsari dalam upaya mengelola keuangannya dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada. Kajian hasil penelitian yang relevan yang peneliti gunakan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada kajian teori yang saya gunakan, yaitu teori keagenan Desa Adat, sumber penerimaan dana desa adat, konsep dan jenis-jenis peturunan, sistem pengelolaan keuangan, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena dan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu kelian desa, bendahara, kelian tempe, dan kerama desa. Selanjutnya metode dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis data. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir ada pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data yang dipakai oleh peneliti yaitu teknik triangulasi. Selanjutnya dalam pembahasan saya menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pengelolaan dana pertanggungjawaban dana peturunan di Desa Adat Alapsari. Di gambaran umum lokasi penelitian ada sejarah Desa Adat Alapsari dan struktur organisasi pengurus Desa Adat Alapsari. Sedangkan dalam pengelolaan dana pertanggungjawaban dana peturunan di Desa Adat Alapsari ada proses pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari dan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari. Sejarah Desa Adat Alapsari. Desa Jeneng Dalem memiliki arti yaitu gudang atau lumbung yang dimiliki oleh pemerintah zaman dahulu yaitu Anak Agung atau Sang Raja. Desa Jeneng Dalem memiliki 2 desa adat di bagian utara bernama Banjar Adat Telaga Sari dan desa adatnya berada di Penarukan. Di bagian selatan memiliki desa adat yang bernama Desa Adat Alapsari. Sebelum bernama Desa Adat Alapsari, desa adat ini menjadi satu wilayah dengan Desa Adat Balai Agung Tenaon. Seiring waktu berjalan, kerama atau banjar di Desa Jeneng Dalem semakin banyak. Sehingga desa ini meminta kepada Desa Adat Tenaon untuk menjadi desa yang mandiri. Bernama Desa Adat Alapsari karena desa ini menjadi tempat pemujaan Ide Betare yang memberikan Sari Warna Nugraha yang memiliki beberapa nama sebutan dari kerama desa, yaitu Ratu Ayu Susuhan Madue Sari, Ratu Ayu Susuhan Kerep Sari, di mana kerep artinya pelindung, dan Ide Ratu Ayu Susuhan Panaban Sari. Panaban Sari artinya yang mempunyai atau yang memegang, dan Ratu Susunahan Alapsari. Dari nama Ide Betare tersebutlah desa ini bernama Desa Adat Alapsari. Selanjutnya ada struktur organisasi pengurus Desa Adat Alapsari.
Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi atau struktur kepengurusan yang baik dan jelas. Struktur organisasi yang ada di Desa Adat Alapsari berbeda dengan desa dinas. Berikut nama jabatan dan tugas dalam struktur organisasi di Desa Adat Alapsari. Yang pertama ada Kelian Desa. Kelian Desa Adat bertugas untuk mengkoordinir seluruh kegiatan Desa Adat jabatan yang ada di dalam struktur desa adat agar berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap jabatan di dalam struktur kepengurusan. Yang kedua ada petajo. Petajo desa adat ini bertugas untuk mendampingi kelian desa dalam menjalani kepemimpinan. Yang ketiga ada penyarikan adat, yang memiliki tugas untuk membuat surat dan mengurus administrasi desa adat. Yang keempat ada petengen desa adat, yang memiliki tugas untuk mengatur keuangan desa dan bertugas untuk membuat laporan keuangan setiap ada kegiatan. Yang kelima ada panurikse brane desa adat, yang memiliki tugas yaitu sebagai badan pengawas internal yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan. Yang keenam ada kasinoman, yang bertugas menjadi pembantu umum. Yang ketujuh ada Kelian Banjar Adat, yang memiliki tugas sebagai mengatur masyarakat dalam administrasi kependudukan. Yang kedelapan ada Nyarikan Pura, yang bertugas sebagai tanggung jawab di bidang upacara di desa atau di pura. Yang kesembilan yaitu ada Panglima Pura, yang bertugas sebagai menjalankan peminjaman berupa uang kepada kerama desa. Dan yang ke-10 ada Kelian Tempe, yang bertugas sebagai mengatur kerama per kelompok di dalam kegiatan upacara di pura. Selanjutnya ada proses pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari. Yang pertama ada penerimaan dana peturunan. Pemungutan dana peturunan Desa Adat Alapsari terjadi melalui mekanisme yang sederhana. Pada sistem pemungutan dana peturunan ngayah, nampel, dan kerama baru terkumpul melalui proses pembayaran pada tempat yang telah disediakan, yaitu di Pura Desa Adat Alapsari atau langsung menemui Kelian Tempe di rumahnya. Kerama yang membayar peturunan akan menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah peturunan yang ditetapkan pada saat rapat. Kelian Tempe kemudian mencatat di buku penerimaan dana peturunan. Sedangkan untuk dana peturunan Desa Muja dilakukan pada saat acara piodalan berlangsung, di mana pada saat kerama istri yang menikah keluar Desa Adat Alapsari melakukan persembahyangan ke pura. Dan yang bertugas dalam pemungutan dana peturunan Desa Muja yaitu prajuru yang dipilih langsung pada saat rapat persiapan. Yang kedua ada pemakaian dana peturunan. Dana peturunan ini merupakan salah satu sumber pemasukan dana pada kegiatan piodalan. Penggunaan dana peturunan ini digunakan untuk keperluan piodalan seperti pembelian perlengkapan banten, bahan masakan, babi, perlengkapan pembuatan penjor, konsumsi, dan lainnya. Lalu setelah piodalan selesai, oleh bendahara akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban piodalan Pura Kayangan 3. Pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan sederhana. Yang ketiga ada pelaporan dana peturunan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dana peturunan ini akan disampaikan dengan pengurus Desa Adat Alapsari terlebih dahulu pada saat acara rapat. Yang disampaikan berupa rincian pemasukan dan pengeluaran dalam kegiatan piodalan. Pada saat rapat laporan pertanggungjawaban, kerama desa tidak ikut serta dalam rapat tersebut. Pelaporan laporan pertanggungjawaban kepada kerama desa akan disampaikan pada saat kegiatan ngayah atau gotong royong menjelang hari raya. Oleh Kelian Desa Adat, laporan yang diberikan hanya berupa penyampaian jumlah penerimaan dan pengeluaran dana peturunan di hadapan kerama desa yang ngayah. Selanjutnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari. Yang pertama, transparansi. Transparansi dalam proses pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa telah adanya transparansi pada pengelolaan dana peturunan yang dilakukan oleh Desa Adat Alapsari. Adanya laporan pertanggungjawaban yang berisikan
pemasukan dan pengeluaran dana sebagai salah satu wujud diterapkan ciri transparansi pada pengelolaan dana peturunan yang dilakukan oleh Desa Adat Alapsari. Yang kedua ada liabilitas. Desa Adat Alapsari memahami liabilitas sebagai keharusan menerima hukum karma dalam mengelola keuangan utamanya mengenai dana peturunan. Konsep mengenai liabilitas dipahami sebagai hukum yang diterima atas setiap tindakan. Sanksi sesuai awik-awik menjadi konsekuensi yang sangat diperhitungkan dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam suatu desa adat. Yang ketiga ada kontrol. Konsep kontrol yang diterapkan di Desa Adat Alapsari dalam mengelola dana peturunan ini meliputi kontrol dari Sabe Desa dan Kerte Desa. Yang keempat ada responsibilitas. Dalam kegiatan Piodalan Pura Kayangan 3, tanggung jawab dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang sederhana. Tanggung jawab yang dilakukan oleh kalian Desa Adat Alapsari disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku, di mana dalam pengelolaan dana peturunan diumumkan kepada kerama desa saat ngayah atau gotong royong berupa laporan pertanggungjawaban. Yang kelima ada responsivitas. Konsep ini mengenai perhatian organisasi terhadap keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Dana peturunan yang diberikan didasari atas wujud bakti terhadap desa dan leluhur. Dana peturunan tersebut hanya digunakan untuk keperluan Piodalan Pura Kayangan 3. Secara khusus terdapat keinginan kerama desa untuk menggunakan dana tersebut dalam keperluan Piodalan. Selanjutnya ada implikasi penelitian, yaitu ada implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis. Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu teori keagenan, peneliti menunjukkan adanya hubungan antara kerama desa adat Alapsari yang sebagai prinsipal dengan pengurus desa adat yang sebagai agen melalui informasi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak pengurus desa adat, yaitu Krian Desa Adat kepada kerama desa selaku pemberi dana peturunan dalam kegiatan Piodalan Pura Kayangan 3. Dan untuk implikasi praktisnya, peneliti ini menemukan bahwa pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari melalui 3 tahapan, yaitu penerimaan, pemakaian, dan pelaporan. Dalam penerimaan terjadi proses pembayaran peturunan hingga pencatatan penerimaan oleh bendahara. Pada pemakaian terjadi proses penggunaan dana peturunan yang digunakan untuk kegiatan Piodalan di Pura Kayangan 3. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaporan, terjadi proses pertanggungjawaban atas pemakaian dana dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan rekapan kas, nota, dan kwitansi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu proses pengelolaan keuangan dana peturunan yang dilakukan Desa Adat Alapsari yaitu melalui beberapa tahap, yaitu penerimaan, pemakaian, dan pelaporan. Dan di Desa Adat Alapsari memahami bahwa harus ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di desa. Di dalam penerapannya terdapat 5 dimensi akuntabilitas pada sistem pengelolaan di Desa Adat Alapsari, yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Adapun saran dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada dalam proses penerimaan dana peturunan, pihak prajurus sebaiknya menggunakan kwitansi sebagai bukti untuk kerama desa sudah melakukan pembayaran dana peturunan tersebut. Yang kedua, dalam proses pemakaian dana peturunan sudah sesuai dengan tujuan dari dana peturunan tersebut dikumpulkan dan diharapkan untuk kegiatan Piodalan berikutnya, dana peturunan tersebut juga digunakan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, dalam proses pelaporan pertanggungjawaban, pihak desa adat sebaiknya mengundang kerama desa untuk turut hadir dalam rapat dan memberikan pertanggungjawaban berupa soft file. Karena kerama desa harus mengetahui bagaimana pengelolaan dana pertanggungjawabannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.